Halo Sobat Rider semua, ketemu lagi di channel saya, Popotato Channel. Kali ini kita akan unboxing Convert Kamen Rider volume 23. Volume 23 ini sendiri ya Sobat Rider semua, baru rilis bulan kemarin, tepatnya di akhir bulan ya, di week keempat 2022, yaitu tanggal 24 Januari 2022. Dan line up-nya terdiri dari kita dapetin ini ada si nomor 131 yaitu Kamen Rider Revi, ada 2, kemudian si Kamen Rider Vice itu juga ada 2, kemudian ini ada 3 jadi si Horobi sama secretnya, kemudian Horobinya ada 3, salah satunya adalah secret, kemudian si Kamen Rider Jin Burning Falcon, kemudian si Kamen Rider Kiva Emperor Form, dan Kamen Rider Dark Kiva. Oke, untuk yang pertama itu ada si ini ya, Kamen Rider Revi dan Kamen Rider Vice, yang kalau digabung menjadi Kamen Rider Revice. Wow. Ini nomor 1 dan 2 dari serinya Kamen Rider Revice yang baru keluar ya. Oke, kita mendapatkan masing-masing 2. Mari kita buka 131 ya, kita cek gambarnya mirip banget seperti di serinya, semoga saja sama. Kemudian di bagian belakangnya ini beda dengan si waktu Zero One pertama kali keluar, karena di sini tidak ada data. Kalau Saber itu setahu juga tidak ada data deh, kayaknya juga nggak ada. Dan baru pertama kali ini juga bagian belakangnya itu di ininya pada berwarna ya, ini warna kuning ya. Kalau kemarin tuh warna putih, kalau nggak warna silver. Jadinya ini lebih jelas ya. Ini line up nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isinya untuk Revice seperti biasa, yaitu cuman Kamen Ridernya, kemudian stand plate nya. Tapi yang di bagian si Vice nya beda ya. Si Vice nya ini dia nggak ada ini ya, nggak ada beltnya, dia kayak bakal doang tapi bakal kosong, jadi kayak belt doang. Sampingnya bisa buat naruh ini, dia ada ekornya sendiri dan stand plate. Oke, kita ke detailnya ya. Kalau detailnya dari ininya, drivernya nggak ini banget, cuman detailingnya bagus sih. Nih, bentuk tiranonya kelihatan, kemudian ininya juga kelihatan ya, apa namanya, hasil stemanya. Walaupun ya untuk warnanya mesti bakalan lebih sulit ya, untuk ini mantap sih. Hanya saja ya karena dia base nya pink ya, kalau yang base nya pink ada warna putih juga, seperti Ghost itu. Ini nggak bagus-bagus banget sih. Kemarin juga lihat temen di satu hobi juga bilang ini nggak terlalu bagus buat ininya, detailing warnanya ya. Ya walaupun lumayan, nah cuman pewarnaan bagian depannya nggak ini ya, nggak jelas. Untuk matanya, visornya keren, visor jaring-jaring pakai ini kayak punya siapa ya, model-model Amazon gitu ya, dalamnya jaring-jaring, terus ini ada tutupnya, ini giginya Rex Genome ya. Cuman emang mau gimana pun kerenan yang ini aslinya. Bagus, cuman untuk pewarnaannya menurut saya kurang, karena base nya dia hitam, dia nggak terlalu kelihatan ininya ya, nggak terlalu kelihatan ini. Topinya nggak bisa dilepas, topengnya ya, walaupun ada mainannya. Dengan penggunaan shell ini setidaknya kita teringat dengan rider era zaman Showa ya, yang mesti di bagian lehernya pakai shell buat nutupin leher, karena waktu itu switchnya belum secanggih yang sekarang ya. Bayangin kalau ini lepas ya, kalau mau topengnya dilepas, dia cuman wujudnya si Vice, mungkin bisa keluar Vice, bukan Vice ya, Vice. Ntar keliru juga. Ini Rex Genome, jadinya dia biasa di ini, kalau gabung sama si
Revy, dia bisa jadi kayak Tyrannosaurus Rex. Nih si Revy di bagian kepala, si Vice nya di bagian kaki. Detailing sampai belakang, karena dia warnanya dominan hitam dan dengan aksen pink, jadinya nggak terlalu parah, kayak ya nggak parah-parah banget sebenarnya, bagus lah. Selanjutnya yaitu nomor 133, yaitu Kamen Rider Horobi Sting Scorpion, dan di sini ada secretnya salah satunya. Karena kita ada 3, mungkin kita akan cek satu persatu. Kita akan buka 2 yang biasa dan yang secret, kemudian yang 1 kita simpan. Nomor 133 ini dari Kamen Rider Zero One, yang jadi musuh terakhirnya juga ya ketika dia jadi Arc Scorpion. Intinya juga musuh yang tobat, jadi ikutan membela waktu itu namanya manusia juga, karena awalnya dia membenci manusia ya. Bedanya sih ntar paling di ininya, kalau udah pernah lihat paling tadi bagian beltnya, karena si Arc Scorpion dia memakai Zetsumetsu Driver, sedangkan si ini yang biasa dia memakai Force Riser dengan Sting Scorpion Progress K. Oke sobat rider, ini ya si Horobi yang biasa, Horobi, dan ini secretnya si Arc Scorpion. Ini hampir sama dengan si Arc Zero sama Zero One ya, yang pasti perbedaan di ininya, bagian sebelah kirinya dia adalah dari Arc, kemudian yang di bagian kanannya adalah dari Horobinya. Perbedaan mendasar adalah warnanya. Kalau Horobi dia lebih ke arah ungu dengan aksennya adalah silver, kemudian ini Force Riser-nya, Progress K-nya nggak kelihatan ya, walaupun untuk skulpturnya atau detailingnya itu udah lumayan, walaupun nggak jelas ininya seperti apa. Bagian matanya tetap dominan kuning total, kemudian silver. Bagian belakangnya yang ini hitam, ini silver ya, atau silver semua hitam. Oh ya, dia separuh-separuh ya. Yang di bagian pundak sebelah kanannya adalah hitam, pundak sebelah kirinya adalah silver, cuman warnanya tetap dominan warna ungu, atau mungkin lebih ke arah kayak poison ya. Jadi ingat modelan si Kamen Rider Zazword dari Kamen Rider Kabuto kan warnanya juga ungu. Arc Scorpionnya dia memakai ini, build-nya hampir sama, dia kayak cuma upgradean dari ininya Hidden Zero One, dengan tambahan di bagian depannya. Ini hampir sama yang dipakai buat ini ya, jadi Kamen Rider Metsuze, siapa itu? Yang itulah, lupa aku, kamret lupa. Metsuko Jinrai, ini hampir mirip ya build-nya, padahal ini cuma upgradean dari si Hidden Zero One, drivernya Hidden Naruto ya. Ininya Progress K-nya juga hampir sama kayak si Arc Zero, dia upgradean dari ininya ya. Bagian warna badannya dia base-nya tetap ada ini ya, malah hitam dengan aksen ungu, jadi lebih dominan di arc-nya, hitam dengan aksen merah juga, sampai warna ungunya cuma dikitnya di bagian helm, jadi kayak warnanya kayak dibalik, hampir sama dibalik, dengan aksen silvernya yang berkurang sangat banyak, hitamnya bertambah banyak, dan ada celeret merahnya. Untuk selanjutnya yaitu nomor 134, Kamen Rider Jin Burning Falcon. Si Jin mendapatkan form ini setelah dia dihidupkan lagi dengan Monster Reborn, bukan, dihidupkan lagi oleh Nagi yang nyuruh Profesor. Kemudian dia mendapatkan Slash Riser dari Zaya dan Burning Falcon Progress K. Flying Falconnya malah belum keluar ya, ini udah keluar duluan malah. Yang si ini yang pakai punya Zero One itu malah belum keluar.
Kemudian form ini ibaratnya form finalnya si Kamen Rider Jin ya, itu malah udah keluar. Dari 4-nya Metsu Jinrai yang belum keluar, mungkin tinggal si Kamen Rider ini ya, Ikazuchi sama si Ortos. Kalau Ortos kan si ini ya, punyanya Naki itu, lupa. Dengan base warna hitam, ya. Kemudian dominan merahnya, hitam sama merah ya di bagian chestnya, kemudian di bagian kaki, sedikit di bagian paha, kemudian slash risernya ini jadi warna merah semua, karena setahu bukan warna merah ya. Untuk bagian muka ini menggambarkan burung banget, falcon ya. Ini ada cucuknya, kemudian matanya warna hijau, karena kalau yang di ini Flying Falcon itu kayaknya bukan hijau. Flying Falcon bukan hijau. Dan bagian matanya, visornya ya udah nggak berat sebelah, karena kalau yang Flying Falcon itu berat ke sebelah kiri matanya. Kalau ini udah imbang antara kanan kiri, ibaratnya jadi simetris. Dan tipikal visornya itu yang paling menyenangkan ya. Detailnya sampai belakang nggak berubah banget sih. Bagian ininya, kepalanya hampir mirip ini ya, punya Kamen Rider Vulcan. Bagian sampingnya oh ya beda sama si ini ya. Kalau yang Flying Falcon kayaknya sama kayak si Broby, di bagian sampingnya lebih kayak ada tali-talinya. Kalau yang ini kayak si Kamen Rider Vulcan, jadinya kayak helm kayak Iron Man ya. Selanjutnya nomor 135 yaitu Kamen Rider Kiva Emperor Form, yaitu final formnya dari si Kamen Rider kelelawar vampir yang pakai tatsulot atau seekor naga kecil di tangan kirinya. Ini juga disebut Golden Kiva karena dia berwarna lumayan banyak emasnya ya. Oke sobat rider semua, ini wujudnya kalau keluar dari kotak, dia nggak sama kayak banyak kayak yang di kotak ya, nggak terlalu detail itu ya. Ya walaupun nggak terlalu detail, karena ini juga bagian dadanya titik-titik hijau itu sebenarnya kalau digambar di kotaknya itu kelihatan lebih kontras ya. Tatsulotnya jadi warna emas juga, karena sebenarnya ada warna merahnya juga. Helmnya khas ya dari Heisei, kayak yang di sampingnya punya Kuga juga, itu kan ada bagian hitamnya gini. Akito juga ada, bagian pengait mungkin ya, dia pakai ada klebetnya warna merah. Kemudian beltnya si Kivato nya juga jadi emas, matanya jadi merah. Biasanya kebalik ya, warnanya hitam, warnanya merah, itu matanya apa ya, hitam. Bagian kaki sama, dia ada tambahan kayak jalu ayam. Kemudian di bagian samping itu tempat buat naruh ininya ya, fluid. Jadi si Kamen Rider Kiva ini base formnya malah udah keluar, tapi yang versi update-nya untuk arms power up-nya yaitu Kiva Garulu, kemudian si Basha Magnum sama Doga Hammer-nya belum keluar, dan si Doga Baki-nya juga belum keluar ya. Ini langsung skip gitu ya, cuman masih mending lah udah ada temennya ketimbang si Wizard yang masih jomblo. Untuk ininya ada tambahan aksen ini ya, bulan, jadi bentuknya makin kayak kelelawar. Kamen Rider Batman ya, bukan Kamen Rider Knight ya, lebih kelihatan kelelawarnya dari bentuk visor mata ke mulut ya. Pewarnaannya juga nggak terlalu rapi banget, detailnya ada, cuman karena emang pewarnaannya kayak dijatuh kayak gitu, jadinya nggak terlalu detail di bagian lekuk-lekukannya. Kemudian yang terakhir dari volume 23 ini adalah nomor 136, yaitu Kamen Rider Dark Kiva, yaitu Kamen Rider dengan kekuatan warisan, alias kekuatannya diturunkan kepada keturunannya, yaitu yang siapa yang menjadi Raja Vampir alias Raja Fangir
Fangairo atau Fangaira ya. Ini pemakainya pertama kali adalah King yang dari tahun 1986, kemudian membelot ininya, kifatnya itu membelot ke si ini bapaknya Wataru alias si Otoyaku Roenai, atau mungkin sobat rider semua juga kenal dia sebagai Kazumin dari Kamen Rider Build alias Kamen Rider Grace. Kemudian di tahun 2000 ini ya, yang Kiva itu 2009 apa ya, sebelum Decade itu dia diwariskan kepada si Taiga Nobori. Jadi nggak ada perubahan ininya ya, nggak ada perubahan bentuknya, dia tetap sama, cuman kekuatannya aja yang menurun. Oke, ini wujudnya keluar dari kotak, dari kepalanya di bagian helmnya. Ini ada bentuk kelelawarnya ya, kayak kelelawar nemplok. Ini ada sayapnya, sayapnya jadi kayak telinga, kemudian badannya di bagian sayap itu jadi mata. Visornya bagus ya, khas banget era Heisei sama Neo Heisei alias Heisei fase kedua. Kemudian bagian dadanya nih, kemudian di bagian beltnya, di bagian kaki nggak mulus ya ternyata ya, citakannya ya, cetakan bukan citakan, terjadinya citakan. Bagian belakang, nah helmnya nih, kemudian beltnya, skivatnya juga jelas ya. Bagian kaki detailnya kurang ya, walaupun ya harusnya kalau umpamanya ada pewarnaan kayak hitam-hitam dikit ini jadi kelihatan ya, kayak shading gitu lah berarti. Well, kalau umpamanya sobat rider semua ngelihat, bandingin, ini sebenarnya sama, hanya saja beda warna. Kemudian perbedaannya di bagian helmnya, Kiva nggak kelihatan ya bagian kelelawarnya, cuman dia kelihatan karena kayak kelelawar pakai mahkota bulan ya, cuman sayapnya nggak kelihatan. Kalau si Dark Kiva kan kelihatan kan. Nah, terus si Dark Kiva-nya dia nggak pakai tatsulot, bedanya cuman itu. Dan nih bagian belakangnya juga sama, hanya bedanya clapbacknya si ini kan warna merah, si Emperor, kemudian si Dark Kiva-nya dia berwarna hitam dengan bagian ininya adalah merah ya, jadi kayak cuman diganti warna, ganti helm. Nah, udah itu aja sama. Pinter juga ya Banda ya. Oke sobat rider semua, itu tadi unboxing dan menurut saya ya tentang si volume 23 ini. Kalau sobat rider semua mau nyari mungkin di marketplace sekarang lagi banjir-banjirnya volume 23, yang pasti dengan harga yang juga udah lumayan. Selalu jaga kesehatan, Omikron di luar masih mengancam. Sampai berjumpa lagi di video saya selanjutnya. Salam mainan, salam Henshin, ciao.